Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang lembaga keteraturan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hasna Fahriah. Saya Kari. Saya Alisa. Kami akan mempresentasikan tentang lembaga keteraturan sosial. Ciri-ciri keteraturan sosial itu kondisi masyarakat yang hidupnya tertib, harmonis, dan berjalan sesuai aturan. Berikut beberapa cirinya. 1. Adanya norma dan aturan yang dipatuhi. Contohnya masyarakat mengikuti aturan, norma agama, hukum, adat, dan lain-lain. 2. Terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan terasa aman, tidak banyak konflik atau kekacauan. 3. Hubungan sosial yang harmonis antar individu saling menghargai, bekerja sama, dan hidup rukun. 4. Kesadaran masyarakat tinggi, orang-orang taat aturan bukan karena takut, tapi karena sadar pentingnya ketertiban. 5. Peran dan status sosial berjalan baik, setiap orang menjalankan tugasnya sesuai perannya di masyarakat. Terus yang keenam, adanya sanksi bagi pelanggar, aturan ditegakkan dengan hukuman bagi yang melanggar. 7. Terjadinya keseimbangan dalam kehidupan sosial, tidak ada kesenjangan konflik besar yang mengganggu stabilitas. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang keteraturan sosial. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu norma dan nilai. Norma dan nilai itu apa ya? Norma adalah aturan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu hukum. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Kalau ada yang melanggar, biasanya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Melalui sistem pendidikan, kita belajar tentang nilai, tentang norma, dan juga bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu media massa. Media massa membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk tentang perilaku mana yang baik dan mana yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang kelima yaitu struktur sosial. Struktur sosial ini jelas penting ya, karena struktur sosial akan membantu masyarakat lebih tertata, sehingga interaksi sosial bisa berjalan lebih teratur. Oke, yang keenam yaitu interaksi sosial. Kalau hubungan antar individu berjalan dengan baik, maka akan lebih mudah tercipta keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu ekonomi. Kalau terjadi ketidakselarasan ekonomi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan ketidakstabilan sosial. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan sosial. Bentuk-bentuk keteraturan sosial. Bentuk-bentuk keteraturan sosial adalah kondisi di mana kehidupan masyarakat berjalan tertib, teratur, dan harmoni karena adanya nilai dan norma yang dipenuhi. Berikut beberapa bentuknya. Yang pertama, tertib. Tertib sosial, keadaan di mana masyarakat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tercipta keteraturan dan ketenangan. Yang kedua, order ketertiban. Sistem norma yang nilai yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sehingga kehidupan sosial berjalan dengan baik. Yang ketiga, keajegan, stabilitas sosial. Kondisi keteraturan yang berlangsung terus-menerus dalam waktu sehingga menciptakan kestabilan dalam masyarakat.
Yang keempat, ada pola bentuk perilaku yang berulang dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, integrasi sosial, proses penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat sehingga tercipta keseraturan. Yang keenam, harmoni sosial, keadaan di mana masyarakat hidup rukun, saling menghargai, dan tidak terjadinya konflik. Berikut contoh-contoh yang tentang teks di atas. Tertib sosial, siswa datang ke sekolah tepat waktu dan memakai seragam sesuai aturan. Pengendara berhenti saat lampu merah. Yang kedua, order. Contohnya, masyarakat mengikuti aturan antri saat membeli tiket. Yang kedua, warga mematuhi jadwal ronda malam yang sesuai ditentukan. Keajegan, contohnya, tradisi kerja bakti setiap minggu terus dilakukan warga selama bertahun-tahun. Pola, contohnya kebiasaan masyarakat memberi salam saat bertemu orang lain. Yang terakhir, integrasi sosial, warga dari berbagai suku bekerja sama saat gotong royong membersihkan lingkungan. Harmoni sosial, tetangga saling membantu ketika ada yang terkena musibah. Masyarakat hidup damai walaupun memiliki perbedaan budaya dan pendapat. Contoh keteraturan sosial dapat kita lihat di berbagai lingkungan. Di sekolah, misalnya memakai seragam lengkap dan tidak menyontek. Di masyarakat, warga mengikuti kegiatan kerja bakti. Sedangkan di keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tugas rumah masing-masing. Keteraturan sosial memiliki banyak manfaat, seperti menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman, memudahkan tercapainya tujuan bersama, mencegah konflik, serta membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Sebagai kesimpulan, keteraturan sosial adalah keadaan ketika masyarakat hidup dengan tertib, aman, dan rukun dan mematuhi nilai, norma, serta aturan yang berlaku. Keteraturan sosial dapat diterapkan di berbagai lingkungan, seperti sekolah, masyarakat, dan keluarga. Dengan adanya keteraturan sosial, kehidupan menjadi lebih nyaman, tujuan bersama lebih mudah dicapai, konflik dapat diminimalkan, serta sikap disiplin dan tanggung jawab dapat terbentuk. Oleh karena itu, setiap individu perlu ikut menjaga dan menerapkan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.